Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. 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 Masih ada sukacita? Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama, saya mau berkata, saya berdiri di tempat ini bukan karena kuat dan hebatnya saya, tetapi saya berdiri di sini semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kok Ibu Rusi bisa naik di atas altar ini untuk kesaksian? Ya, saya berdiri di sini semua karena Tuhan. Dan yang saya ingin saksikan dalam kehidupan saya, ini bukan sekedar saya berbicara di tempat ini, tetapi ini adalah suara Tuhan yang datang kepada saya. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya apa yang akan saya katakan pada saat ini, tetapi ini adalah benar-benar suara Tuhan yang datang kepada saya. Apakah itu dalam mimpi atau dalam penglihatan saya, tetapi inilah yang terjadi beberapa saat yang lalu, di mana pada hari Kamis malam saya juga tidak tahu, mungkin saya mimpikah atau dalam penglihatan saya juga tidak tahu, karena antara saya tidak sadar dengan sadar. Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan saya yang saya alami saat itu. Pada malam Kamis, saya tidak tahu jam berapa Bapak Ibu, saya tidur. Mungkin orang semua sudah pada tidur juga, orang sudah pada ngorok. Saya juga begitu, saya tertidur. Dan pada saat saya tertidur, saya tidak sadar. Dalam mimpi, saya berada dalam satu ruangan. Ruangan itu tidak ada sama sekali orang. Saya sendiri. Ruangan itu tidak ada sama sekali orang. Saya melihat kiri kanan, depan belakang, tidak ada sama sekali orang. Saya sendiri. Semuanya tertutup. Hanya ada lampu yang menyala. Tak lama kemudian, saya keluar duduk di teras ruangan itu. Saya duduk di teras ruangan itu. Tiba-tiba, saya juga tidak tahu apakah roh saya yang terangkat atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Karena ini yang saya alami, ini yang kenyataan saya. Saya duduk di teras itu. Dan tak lama kemudian, ada sosok seseorang berdiri di depan saya. Ada seseorang sosok yang berdiri di depan saya. Orang itu tidak lazim buat saya. Karena kenapa? Jubahnya putih berkilau, bercahaya terang melebihi terangnya matahari. Jujur Bapak Ibu, saya belum pernah melihat sesuatu yang seperti begini selama saya ada di dunia ini. Entah kenapa sosok itu berdiri di depan saya. Dia berjubah putih, terang sekali bercahaya. Yang saya tidak lazim buat sosok itu, dia memegang sebuah tongkat. Dia memegang sebuah tongkat. Dan di bawah kakinya ada seekor
domba kecil putih, dan di atas kepalanya terdapat sebuah mahkota. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tetapi wajahnya itu berdiri menatap saya. Dia memegang sebuah tongkat, dan di bawah kakinya ada seekor anak domba. Kepalanya ada sebuah mahkota. Dia menatap saya, tapi dia tidak berkata-kata. Dia tidak mengungkapkan kata-kata. Dia hanya menatap saya, dan saya juga menatap dia. Saya tidak bisa melihat mukanya. Yang saya hanya tahu dari sosok itu adalah dia memegang sebuah tongkat, dan di bawah kakinya ada seekor anak domba, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota. Itu yang saya tidak, itu yang lazim saya lihat dari orang itu, dari sosok itu. Dan saya percaya dia adalah Tuhan Yesus. Tak lama kemudian sosok itu pergi, dan tiba-tiba sosok yang kedua muncul di hadapan saya. Sosok itu dia juga berjubah putih, berkilau, bercahaya, tetapi lebih bercahaya dari yang pertama. Sosok itu, seseorang itu mempunyai dua sayap, di kiri dan di kanannya. Dia mempunyai sayap, dan dia berkata begini kepada saya, tak lama lagi Tuhan datang, tak lama lagi Tuhan datang, tak lama lagi Tuhan datang. 3 kali dia berkata seperti itu kepada saya. Dia berkata, tak lama lagi Tuhan datang, tak lama lagi Tuhan datang, tak lama lagi Tuhan datang. Saya menangis. Dan tak lama kemudian dia berkata kepada saya, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang yang ada di sekitarmu. Sambil saya menangis, saya tidak sadar, saudara-saudara. Dia berkata begitu kepada saya. Tak lama lagi Tuhan datang. 3 kali dia berkata begitu kepada saya. Sambil saya menangis, dia berkata, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang yang di sekitarmu. Hanya itu, kata-kata itu yang masih tersimpan di memori saya saat ini. Dan tak lama kemudian, saya tidak sadar, saudara-saudara, terlintas di benak saya langsung menyanyikan lagu seperti begini. Ini masih dalam mimpi saya. Lagunya seperti begini.
begini. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Dan ketika saya mengakhiri lagu itu, orang itu pergi meninggalkan saya. Hanya itu kata-kata yang diucapkan kepada saya, dan saya tidak akan pernah lupa dengan kata-kata itu. Akan selalu tersimpan sampai Tuhan memanggil saya. Dan tak lama kemudian suami saya dari belakang muncul. Ini dalam mimpi saya, dalam penglihatan saya. Suami saya muncul dari belakang saya, dia memegang tangan saya. Dia katakan seperti begini, ayo kita pergi. Tapi saya bilang begini, saya masih mau di sini, masih ada yang saya ingin kerjakan. Tak lama kemudian sosok itu meninggalkan saya. Suami saya tidak melihat, cuma saya yang melihat. Saya masih tinggal di tempat sedang, saya masih mau tinggal di sini, masih ada yang saya mau kerjakan. Tanpa tidak sadar, anak saya yang di samping saya tidur bersama dengan saya, melihat saya jatuh di bawah tempat tidur. Dan saya jatuh di tempat tidur, masih tidak sadar, saudara-saudara. Saya belum sadar, saya masih tidak sadar. Saya jatuh di tempat tidur, dan posisi saya pada saat saya tidur, anak saya melihat saya menyembah. Saya tiarap menyembah. Itu posisi saya pada saat saya jatuh. Tanpa tidak sadar, saya naik ke tempat tidur lagi. Itu tidak lama. Saya turun, jatuh dari tempat tidur, saya posisi menyembah. Dan saya berdiri kembali, naik ke tempat tidur. Dan tak lama kemudian, mungkin dengan tidak sadar, saya langsung berdiri, duduk. Saya berkata dalam hati, Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Tuhan, apa yang Kau ingin dalam kehidupan saya? Janganlah surut dengan kehendak-Mu. Apa yang sudah Tuhan perlihatkan, surat Tuhan yang sudah datang kepada saya akan menjadi saksi buat diri saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya terbangun dan saya nyanyikan lagu yang tadi, yang saat mimpi tadi saya nyanyikan lagi. Glory, glory, hallelujah.
Ya, itulah kesaksian saya. Dan kesaksian ini saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya, bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada saya dan memberikan suaranya yang begitu lembut buat saya. Dan saya percaya hari ini, saat ini, kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Dan kita saksi di tengah-tengah diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Dan saya percaya orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan akan diselamatkan. Percaya saudara, Bapak Ibu, kalau kita setia dan selalu setia dan selalu rindu ingin dekat kepada Tuhan, pasti kehidupan kita, keselamatan kita ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.